Karena kelompok kami mengambil komoditas jagung sebagai topik dalam presentasi kami kali ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan apa itu komoditas jagung itu sendiri. Yang pertama, tanaman jagung merupakan tanaman semusim. Jagung bisa dipanen setiap 3-4 bulan sekali. Termasuk famili rumput-rumputan atau gramin. Jagung juga memiliki nama latin, yaitu Zea maeslin. Jagung merupakan tanaman pakan penting di Indonesia setelah padi. Beberapa daerah di Indonesia memilih jagung sebagai bahan pangan pokok mereka. Jagung bisa digunakan sebagai bahan pangan pokok seperti yang saya bilang tadi, bahan baku industri pakan seperti pakan ternak dan semacamnya, biofuel, dan industri lainnya. Jagung disebut sebagai komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia dengan potensi pengembangan yang masih sangat besar. Masih banyak produk-produk yang bisa dibuat dengan bahan dasar jagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang STP jagung. STP meliputi segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi pasar jagung dapat disegmentasi berdasarkan satu, geografis, wilayah produksi seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, wilayah konsumsi seperti daerah perkotaan dan sentra peternakan. Yang kedua ada demografis, meliputi usia dan skala usaha. Usia bisa petani muda dan petani senior. Skala usaha yaitu petani kecil, pengusaha agribisnis, dan industri pakan. Lalu secara psikografis, yaitu konsumen yang peduli akan kualitas produk dan industri yang fokus pada efisiensi dan harga. Lalu ada perilaku, yaitu pembeli musiman seperti industri pakan dan pembeli tetap seperti pabrik makanan. Lalu ada targeting, itu segmen yang ditargetkan dalam industri jagung, yaitu adalah industri pakan ternak yang memiliki permintaan besar dan konsisten. Lalu peternak kecil sampai menengah yang memerlukan pasokan jagung berkualitas. Lalu pengolahan makanan dan minuman mencari bahan baku kualitas dan terstandar. Yang lalu ada positioning, posisi yang ingin dibangun di pasar pada industri jagung, contohnya jagung berkualitas tinggi, harga bersaing, dan pasokan stabil untuk industri dan peternak modern. Yang selanjutnya ada margin pemasaran jagung. Di sini ada definisi margin pemasaran. Definisi margin pemasaran sendiri yaitu selisih antara harga jual pedagang dan harga beli dari petani. Hal ini penting untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang diambil dalam rantai distribusi. Sebagai contoh, ada pedagang pengempul membeli jagung dari petani dengan harga 2.330 per kilogramnya. Selanjutnya, ada jagung tersebut dijual kembali ke pedagang besar dengan harga 2.700 per kilogramnya. Maka margin pemasarannya yaitu 2.700 dikurangi dengan 2.330, maka hasilnya akan memperoleh hasil 370 per kilogramnya. Selanjutnya, kita lihat tingkat efisien saluran pemasarannya. Dalam kasus ini, efisiensinya sebesar 13,43%, yang berarti saluran pemasarannya sudah tergolong efisien. Artinya, proses distribusi jagung dari petani ke pasar tidak memakan margin yang terlalu tinggi, sehingga tetap menggantungkan bagi petani dan juga tidak membebani harga di tingkat konsumen. Produk olahan adalah hasil dari proses mengubah bahan mentah menjadi bentuk yang lebih bermanfaat atau memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nilai tambah suatu produk adalah peningkatan nilai ekonomi suatu produk akibat proses pengolahan, pengemasan, atau pemasaran. Berikut beberapa contoh produk olahan jagung dan nilai tambahnya. Yang pertama, tepung jagung. Bahan baku untuk membuat mie, roti, kue, dan berbagai produk makanan lainnya yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan jagung mentah. Yang kedua, marning jagung. Hasil pengolahan jagung yang memiliki nilai tambah lebih tinggi jika dibandingkan penjualan jagung mentah. Yang ketiga, produk agribisnis jagung, seperti dodol jagung, donat jagung, kubis jagung, mie jagung, dan aneka produk lainnya yang bernilai ekonomis. Selanjutnya yaitu rantai pasok. Dalam rantai pasok, struktur umum yaitu meliputi hulu hingga hilir. Dalam hulu terdapat penyedia benih, pupuk, dan pestisida. Yang kedua yaitu ada on-farm, terdapat kegiatan perawatan, panen hingga pasca panen.
Dan yang terakhir yaitu dalam hilir terdapat kegiatan pemasaran dari petani, pedagang hingga konsumen akhir. Selanjutnya yaitu ada aktor-aktor utama yang terlibat dalam rantai pasok ini, yaitu ada petani, penyedia input, pedagang pengumpul, pedagang besar, industri pengolahan, dan konsumen. Selanjutnya yaitu ada permasalahan dan solusi dalam rantai pasok. Masalah yang pertama yaitu ketergantungan pada tengkulak. Hal ini dapat diatasi dengan digitalisasi dan aplikasi informasi harga pasar. Masalah yang kedua yaitu fluktuasi harga dan permintaan. Hal ini dapat diatasi dengan kontrak pertanian dan pembiayaan pertanian. Masalah yang ketiga yaitu rendahnya akses pasar dan informasi. Hal ini dapat diatasi dengan penguatan kelembagaan petani. Masalah yang terakhir yaitu keterbatasan infrastruktur. Hal ini dapat diatasi dengan pengembangan infrastruktur pasca panen dan logistik. Selanjutnya ada beberapa strategi komoditas jagung. Yang pertama, analisis profitabilitas dan revenue cost ratio. Digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan usaha tani. Jika revenue cost ratio lebih dari 1, usaha tani dianggap menguntungkan dan layak dikembangkan lebih lanjut. Yang kedua, usaha tani jagung di lokasi penelitian sudah efisien dan memiliki keunggulan kompetitif serta komparatif, sehingga layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga, pemerintah memberikan subsidi pada input pertanian seperti benih dan pupuk yang ditunjukkan dengan nilai nominal koefisien on input atau NPCI kurang dari 1. Subsidi ini bertujuan menekan biaya produksi petani agar lebih efisien. Yang keempat, kebijakan harga output belum sepenuhnya melindungi petani, sehingga harga jual jagung masih dipengaruhi pasar dan dapat merugikan petani.